Nah, mungkin Anda bertanya ya, Mas, itu pestisida nabati kan mengandung bakteri juga. Kalau dicampur alkohol, apa tidak mati bakterinya? Benar. Kemungkinan besar bakteri yang terkandung pada pestisida nabati ini akan mati ya. Akan tetapi, senyawa kimia seperti saponin, alkaloid, Oke, selamat pagi teman-teman sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channelnya Petani Subsisten, yaitu channelnya untuk teman-teman sahabat tani yang lagi giat belajar bercocok tanam di rumah ya, ataupun yang lagi belajar untuk bikin-bikin pupuk organik sendiri di rumah ya. Nah, ini di depan saya sudah ada beberapa nutrisi ya. Nah, ini kebetulan di sini lagi musim penghujan ya. Nah, setiap hari itu hujan. Dan mari kita lihat video yang ini. Nah, itu teman-teman sahabat tani. Kemarin itu hujan deras ya. Lebih kurang itu 2 jam baru selesai ya. Terus malamnya lanjut lagi hujannya ya. Tapi tidak deras. Namun gerimis yang berkelanjutan ya. Nah, pada musim penghujan gini itu sangat rawan pada penyakit jamur atau bakteri patogen ya, yang bisa menyebabkan gagalnya pembuahan atau rontoknya pembungaan ya. Nah, untuk bagusnya kita pencegahan mulai dini ya, sebelum nanti tanaman sudah berbunga ataupun sudah menghasilkan buah, nggak taunya hasilnya pada busuk semua ya, karena terserang penyakit jamur ataupun penyakit bakteri ya. Nah, ini adalah cabai saya yang kemarin sudah saya review ya di video sebelumnya, yang tentang cara mengatasi keriting daun apabila pestisida kimia ataupun pestisida organik tidak bisa mengatasi kutu daun ya, tidak mati. Maka solusinya adalah kita pindahkan ke tempat yang terbuka yang terkena sinar matahari secara full ya. Nah, bisa dicek teman-teman sahabat tani di video sebelumnya ya. Nah, kalau Anda ada pertanyaan, Mas, kenapa sih reviewnya kok cuma satu pohon aja, bukannya banyak pohon, tanamannya cuma satu ya? Oke, ada 2 poin yang akan saya jawab ya. Yang pertama, ini cabai masih tahap pemulihan, jadi masih perlu penanganan khusus ya. Yang kedua, kita belajar nggak usah muluk-muluk dulu ya. Kita pelajari dulu dari 1 tanaman, 2 tanaman, 3 tanaman ya. Nah, apabila nanti kita sudah menemukan ilmunya dan bisa menerapkannya ke tanaman kita, maka dengan tanaman yang banyak pun kita tidak akan sulit lagi untuk menangani masalah penyakit ya. Oke, sekarang kita lanjut ke dosisnya. Nah, di depan saya ini ada pestisida nabati, asam amino murni, dan ini alkohol yang sudah dicampur dengan susu ya, susu kental manis ya. Atau bisa teman-teman beli arak gitu ya, arak yang untuk minum-minum itu ya, tapi bukan saya menyarankan untuk mabuk-mabukan, bukan ya, karena ini untuk pertanian ya. Itu juga bisa untuk mengendalikan penyakit jamur ya. Kata teman saya kalau di sini itu satu botol aqua tanggung ini segini itu 50.000 ya, itu arak dan dicampur dengan susu ya. Ini kemarin saya minta sedikit karena untuk pencegahan penyakit jamur ya. Ini lebih kurang ada sekitar 2 sendok lah ya ini, atau 1 sendok lebih, 1 sendok makan ya. Nah, sekitar segitu. Nah, mungkin Anda bertanya ya, Mas, itu pestisida nabati kan mengandung bakteri juga. Kalau dicampur alkohol, apa tidak mati bakterinya? Benar. Kemungkinan besar bakteri yang terkandung pada pestisida nabati ini akan mati ya. Akan tetapi,
senyawa kimia seperti saponin, alkaloid, adonesin, alisin, papain, minyak atsiri, dan JPT ya. Ini juga ada kandungan JPT, itu tidak akan hilang ya. Nah, jadi tetap ada. Nah, terus ini asam amino. Kenapa saya menggunakan asam amino? Karena asam amino mampu untuk membuat tanaman itu tahan terhadap stres ya, yaitu pada cuaca ekstrim ya, seperti kelembapan yang rendah ataupun suhu yang tinggi ya. Di samping itu juga bisa memacu pertumbuhan tanaman ya. Yang ketiga juga bisa untuk mencegah datangnya serangan hama ya, karena ini dari bau yang ditimbulkan itu bisa mempengaruhi saraf serangga ya. Jadi serangga itu bingung untuk menemukan mana tanaman inang ya. Nah, terus ini alkohol sama susu fungsinya adalah alkohol sebagai untuk pencegahan penyakit jamur ataupun bakteri patogen ya, yang bisa nanti untuk menekan pertumbuhan ya, pertumbuhan jamur ataupun bakteri patogen ya. Sedangkan susunya itu bisa untuk merangsang pembungaan pada tanaman kita ya. Nah, seperti tadi udah saya perlihatkan, itu sebagian sudah mengeluarkan calon bunga ya. Nah, di video kemarin juga saya perlihatkan. Mungkin ini lebih jelasnya. Nah, itu teman-teman sahabat tani, itu adalah calon bunga ya. Nah, sekarang kita lanjut ke dosisnya ya. Untuk per liternya ya, tapi saya sekaligus menggunakan cup semprot yang ukuran 2 liter ini ya. Nah, ini ukuran 2 liter. Nah, itu bisa kelihatan ya teman-teman sahabat tani. Nah, oke, kalau gitu kita langsung aja hitung secara 2 liternya ya, nggak usah per liter. Nanti teman-teman sahabat tani di rumah Anda tinggal bagi aja, bagi sendiri ya. Nah, untuk ukuran 2 liter ini saya menggunakan ini sekitar 1 sampai 2 sendok ya. Sendok makan alkohol campur susu ya. Terus yang kedua, ini pestisida nabati saya menggunakan 12 cc ya. Nah, terus yang ini asam amino murni saya menggunakan 5 cc ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman sahabat tani. Oke, teman-teman sahabat tani, tadi ada satu yang kelupaan. Mungkin ada bagusnya Anda tambahkan perekat ya. Nah, kalau Anda tidak mempunyai perekat kimia, maka bisa menggunakan perekat alami dari ini. Nah, ini adalah putih telur ya. Nah, sebagai perekat alami ya. Nah, kita campurkan. Oke, sekarang kita aduk-aduk. Oke, teman-teman sahabat tani, ini semua nutrisi sudah saya masukkan ke dalam cup ukuran 2 liter ya. Nah, mungkin bisa digoncang-goncang atau dikocok-kocok agak lama ya, agar semua tercampur dengan maksimal ya. Nah, terus untuk teman-teman sahabat tani yang baru gabung di channel saya ini, kalau belum tahu cara bikin asam amino murni, maka silakan Anda cek sendiri di video saya yang berjudul asam amino murni pupuk multifungsi ya. Nah, bisa juga Anda cek juga di video saya yang ini. Nah, untuk mengukur takaran dosis supaya tepat ya, karena jangan main-main sama dosis. Kita harus belajar dari hal yang kecil dulu ya. Bisa teman-teman sahabat tani cek di video saya yang cabai rawit part 21 ya. Akan tetapi nanti hasil akhirnya jangan takut soal baunya ya. Nah, karena dari aroma bau yang ditimbulkan ini, ada sebagian hama itu yang tidak menyukainya ya, dan juga bisa merusak saraf hama tersebut ya. Oke, kita lanjut ke penyemprotan. Oke, teman-teman sahabat tani, pada waktu penyemprotan usahakan dari pangkal ini ya, dari pangkal ini terkena semua, karena di sini juga bisa timbulnya penyakit jamur ya, ataupun bakteri patogen ya. Nah, jadi usahakan terkena semua dari mulai pangkal sampai ujung daun ini ya, secara merata. Nah, oke, segitu dulu video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.